got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Barsukamila dari 10 TJKT 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai administrasi sistem jaringan, di mana pada video kali ini kita sudah masuk ke bab yang 13 yang berjudul Controlling Access to Files. Nah, sebelum masuk materinya lebih dalam, kita perlu tahu apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini yang pertama kita akan belajar mengenai basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, acute permission, review chmod, chmod dengan number, count pada directory, chmod pada directory. Oke teman-teman, materi yang pertama yakni mengenai basic Linux permission. Jadi basic Linux permission itu ada tiga teman-teman, bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi basic permission pada Linux yang pertama itu ada read, kemudian write, kemudian ada execute. Nah, di sini fungsinya itu untuk file dan directory agak sedikit berbeda. Kalau misal permission read pada directory itu beberapa dia list. Kalau pada file dia berarti membuka, jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan melihat suatu directory, lalu write itu dia berfungsi untuk mengedit sebuah file dan membuat ataupun menghapus sebuah directory. Lalu kemudian yang terakhir execute, jadi execute itu merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah file, masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri. Untuk read itu nantinya kode untuk read itu kodenya R, untuk write itu kodenya W, untuk execute itu kodenya X. Nah, untuk permission ini kita bisa lihat ke terminal Debian desktopnya ya teman-teman. Kita ketikkan sudo, masukkan password. Nah, di sini kita beri perintah, kita coba ls -l lalu enter. Nah, di sini untuk permission itu kita bisa lihat yang di awal ini ya teman-teman, drwxr min xr min x2. Ya teman-teman, nah kalau misal directory itu ada D-nya, kalau misal suatu file itu tidak ada D-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang kedua yaitu user group order. Nah, kita langsung saja buka Debian desktopnya, terminal desktopnya. Masih sama dengan basic Linux permission tadi, kita akan lihat pada ls -l. Di sini kita akan coba fokus pada desktop ya teman-teman. Nah, di desktop itu ada drwxr xr min xr min x. Di sini dia terbagi menjadi 3 bagian, drwx. Di sini yang awal ini merupakan permission untuk user, kemudian rx ini ya teman-teman, ini yang kedua itu merupakan permission untuk grup, sedangkan yang terakhir rx min x ini merupakan permission untuk order. Misalkan kita punya user itu kita memiliki hak akses full untuk desktop. Kalau misal grup kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja, kalau misal juga begitu kita hanya melihat dan mengeksekusi saja, kita tidak bisa melakukan editing seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu ada change ownership. Kita langsung buka terminalnya. Teman-teman bisa fokus teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa fokus ke dinda.txt.a. Di sini nah di sini ada setelah permission itu ada dinda
yang pertama dan Dinda yang kedua. Dinda yang pertama ini merupakan user pemiliknya dan Dinda kedua adalah grup pemiliknya. Ya teman-teman, di sini saya akan coba mengganti ownership-nya atau kepemilikan dari Dinda TXTA ini menjadi pemilik Dinda 2 dan Dinda 1 dan grup 1. Nah, di sini kita bisa ganti dengan menggunakan perintah con kita beri perintah con dengan satu. Ini langsung coba tindak dengan grup 1. Nah, kita bisa coba ls spasi l. Di sini untuk Dinda TXTA pemiliknya sudah diganti menjadi menjadi Dinda 2 dan grup 1. Ya teman-teman, nah di sini kita akan coba masuk ke Dinda 2 perintahnya dengan perintah su Dinda 2. Bentar. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan editing untuk Dinda TXT ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan perintah nano, kemudian Dinda TXTA. Nah, di sini kita misalkan editing di sini ketikkan perintah di sini kita setelah nah kita itu perintah get Dinda TXT teman-teman TXT. Nah, di sini sudah kesimpan line 1, line 2, line 3. Lalu di sini kita beri perintah su Dinda. Enter, masukkan kata sandi. Lalu kita beri perintah lagi cd
cdmin ya teman-teman. Lalu ls di sini kita coba ls min l. Di sini untuk Dinda.txt yang memiliki version untuk mengedit itu hanyalah user pemiliknya saja ya teman-teman. Untuk grup dan order itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Di sini Dinda itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari grup pemiliknya. Kita bisa cek terlebih dahulu di ID Dinda. Di ID Dinda. Nah, di sini tidak masuk ke dalam grup satu, artinya misal kita cek nano dinda.txt, nah dia akan ada print. Nah, kita beri perintah nano dinda.txt. Nah, nanti tulisan untuk peringatan seperti ini ya teman-teman. Atas dinda.txt tidak dapat ditulis, artinya kita tidak bisa mengedit ya. Di sini kita bisa mengedit ya. Di sini kita bisa menghapus. Kita tidak bisa menyimpannya. Kita mau simpan enter itu tidak bisa. Enter itu nanti ada yakni permission, jadi dia tidak memiliki permissionnya. Kalau mau keluar teman-teman bisa klik CTRL-X kemudian no. Nah, di sini ketika kita mau keluar ya teman-teman, lalu no. Nah, kita lihat di mana titik txt isinya itu tidak berubah ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini teman-teman isinya itu tidak berubah. Tidak berubah. Ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk bisa itu memiliki permission untuk melihat kemampuan editing. Kemudian grup itu hanya bisa membaca saja. Kemudian untuk itu membaca saja. Jadi user itu merupakan Dinda 2, grup itu merupakan grup 1. Kemudian yang untuk order itu yang tidak termasuk ke dalam Dinda 2 dan grup 1 ya teman-teman. Jadi kalau selain Dinda 2 dan grup 1 itu namanya. Nah, untuk materi yang ketiga sekian. Untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang. Nah, kita lanjut materi yang keempat, yang permission. Kita buka terminal DebianNya. Oke teman-teman, untuk mengubah permission kita harus login sebagai user root. Di sini kita masuk dulu su, kemudian min. Kita masukkan passwordnya. Enter.
Maaf salah. Su, min, enter. Nah, di sini kita akan masuk ke slash home Dinda ya teman-teman. Slash maaf salah, jd slash home Dinda lalu enter. Nah, di sini baru bisa kita melakukan change permissionnya. Di sini kita coba ls min l. Enter. Nah, kita fokus ke dinda.txt. Dinda.txt. Di sini untuk melakukan dinda.txt untuk user. Ini ya teman-teman. Untuk user itu memiliki permission dan write. Di sini group memiliki permission R saja dan ini ya teman-teman, R saja dan elder itu hanya R saja. Di sini saya akan menambahkan permission WR ataupun mengedit untuk grupnya untuk teman-teman. Nah, untuk mengubah permissionnya teman-teman bisa ketikkan perintah chmod, kemudian kita ketik g, kemudian kita tambah w, kemudian kita ketikkan nama filenya dinda.txt. Nah, kita di sini bisa cek dengan ls min l. Nah, di sini untuk dinda Nah, di sini untuk dinda.txt permission untuk grup sudah bertambah. Sudah bertambah ya teman-teman. Jadi anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya di sini. Saya akan coba memasukkan Dinda ke dalam grup 1. Di sini kita gunakan perintah Jadi anggota dari grup 1 itu bisa masalah. Di sini saya akan mencoba memasukkan Dinda ke dalam grup 1. Di sini kita gunakan perintah usermod G-nya caps lock ya teman-teman. Grup 1 Dinda. Bentar. Kita cek pada ID Dinda. Di sini sudah masuk ini ya teman-teman, sudah masuk ke dalam
sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, kita akan coba melakukan editing untuk Dinda.txt. Kita coba dengan perintah nano Dinda.txt. Enter. Di sini sudah tidak ada tulisan unbreathable ya teman-teman. Unbreathable lagi ya teman-teman. Kita bisa melakukan editing. Di sini kita coba tambahkan yang kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, di sini kita coba hapus yang line 2 sampai 6. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba cat Dinda.txt. Nah, di sini perubahan yang kita lakukan sudah muncul ya teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang kelima yaitu acute permission. Kita langsung saja buka terminal Debiannya. Nah, sebelumnya kita sudah singgung kalau acute permission itu adalah sebuah izin atau permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Nah, di sini kita akan coba acute permission. Di sini kita akan login sebagai user biasa ya, teman-teman. So, nah, di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan namanya dd nano d.sh. Nah, di sini mengapa saya menggunakan ekstasi sh bukan di txt, itu karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell. Jadi saya menggunakan ekstasi.sh. Kita enter. Kita akan coba ketikkan perintah. Kita akan ketikkan kemudian hello world. Kita simpan. Kita simpan ctrl lalu ya.
Nah, di sini kita akan coba tampilkan yang sudah kita ketikkan tadi, harus nanti. Kalau misal kita tampilkan itu nanti munculnya adalah hello world, kita bisa ketikkan perintahnya seperti ini. Titik slash d titik sv. Kita bisa enter. Nah, di sini permissionnya Dena ya teman-teman. Ini ditolak. Jadi dia tidak memiliki permission untuk menjalankan filenya. Kita bisa cek terlebih dahulu pada lsm. Di sini untuk nih, untuk DSH acute ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan permission acute untuk keseluruhan di DSH ini. Kita pertama masuk terlebih dahulu ke dalam user root. Masuk. Bentar. Maaf salah. Min. Di sini saya akan menambahkan permission acute dengan menggunakan perintah chmod. Kemudian tambah x, kemudian nama file. Maaf salah. d.sh. Nah, di sini kenapa awalnya itu saya tidak menambahkan u, g ataupun u itu untuk user, o itu untuk order. Itu kenapa saya nggak tambahkan di sini awalnya sebelum tanda tambah itu karena saya mau menambah keseluruhan baik itu outer group maupun outer user akan tambah permission. Jadi kalau semisal semuanya mau ditambahkan enggak usah ditambahin OG atau 0 ya teman-teman, atau maaf. Jadi cukup langsung tanda tambah kemudian seperti itu dan kita enter. Kita masuk terlebih dahulu ke /home cd /home Dinda /enter. Di sini kita baru ketikkan perintah chmod tambah bentar. Seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita coba ls. Itu sudah mendapatkan DSH itu sudah mendapatkan permission X ataupun acute untuk user group maupun outer ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan yang file DSH dengan perintah yang sama tadi titik /d titik sh. Bentar. Nah, di sini sudah muncul hello world ya teman-teman. Oke, materi yang kelima cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang keenam yaitu review chmod. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah menggunakan chmod itu untuk menambah suatu premium. Di sini
kita akan coba menggunakan chmod untuk menghapus sebuah permission ya sini kita coba ls spasi min l. Kita lihat pada file tinda.txt itu memiliki informasi untuk mengedit pada bagian grup sebagai grup. Nah, kita bisa gunakan chmod kemudian g untuk grup, kemudian kita bisa gunakan tanda min sebagai kurang, kemudian kita gunakan w untuk word, dan kita masukkan nama filenya tinda.txt. Kita ls min l, kita ls min lagi ya teman-teman tadi. Kemudian kita lihat pada tinda.txt untuk bagian grup permissionnya yang hanya red saja ya teman-teman, ataupun mengedit sudah hilang. Jadi chmod itu tidak hanya digunakan untuk bagian grup itu permissionnya hanya red saja. Untuk permission read ataupun mengedit sudah hilang ya teman-teman. Jadi chmod tidak hanya digunakan untuk menambah suatu permission, tetapi juga bisa digunakan untuk menghilangkan suatu permission. Kita kembali dulu ke sini. Kalau user itu dia menggunakan u. Kita kembali dulu ke sini kuncinya. Kalau user itu dia menggunakan u. Bentar. Kalau grup itu menggunakan G. Dia menggunakan G. Kalau order menggunakan Nah, begitupun kalau misalkan cat dia menggunakan R. Kalau write itu menggunakan W. Kalau execute itu menggunakan menggunakan X. Nah, untuk menghafalnya itu lumayan mudah ya teman-teman. Karena sesuai dengan huruf depannya, user itu U, grup itu G, order itu O, write itu R, word itu W, execute itu X. Nah, materi ke-6 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang ke-7 yaitu chmod dengan number. Kita buka terminal di Windows desktop-nya. Nah, di sini kita execute kodenya itu 1.
kalau read itu 2. Nah, kalau red itu 4 ya teman-teman. Kalau red itu 4 ya teman-teman. Bisa ingat ini acute. Bisa ingat ini acute itu 1, read itu 2, red itu 4. Dan nah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam user root-nya. Zooming. Di sini kita akan masuk ke dalam slice home terlebih dahulu ya teman-teman. cd slice home slice dimari slice bentar. Di sini kita coba ls min l. Di sini teman-teman bisa fokus ke dinda.txt. Saya akan ubah permissionnya untuk user itu, dia memiliki file akses, kemudian grupnya dia bisa membaca dan mengedit, kemudian untuk coder itu dia hanya bisa membaca. Di sini kita bisa menggunakan perintah seperti ini, chmod, kemudian kita lihat untuk full access berarti kan dia acute, write dan write acute kan 1, write itu 2, dan write itu 4. Nah, kita jumlahkan angkanya. Kalau dijumlahkan ini 7 untuk user, kemudian kita lanjut untuk grup itu tadi kita akan grup tadi kita akan buat bisa membaca dan mengedit. Berarti read it dan read berarti di sini 2 tambah 4, 6. Kemudian untuk order berarti 7, 6, maaf sama. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian untuk order itu hanya membaca saja. Di sini kita lihat untuk membaca untuk read itu 4, berarti angkanya 4 jadi 7 untuk user. Ini jadi 7 ini untuk user, 6 ini untuk grup, dan 4 itu untuk order. Kemudian kita ketik nama filenya dimana.txt. lalu enter, dan kita coba ls min l. Di sini dinda.txt untuk user itu full access benar. Kemudian untuk grup itu dia bisa membaca, mengedit. Kemudian untuk order itu hanya bisa membaca saja. Oke, materi yang ke-7 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Kita lanjut materi yang ke-8 yaitu con pada directory. Nah, di sini kita fokus pada dir B ya teman-teman. Dir B. Jadi dir B itu milik user Dinda dan milik grup Dinda. Kita hanya akan coba ubah dia kepemilikannya jadi Dinda 2 dan grup 1. Tadi Dinda 2 grup 1 dir B. Enter. Kemudian kita coba cek dengan ls min l. Nah, di sini
untuk dir B itu sudah berganti kepemilikannya. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan di sini kita coba ls min L S ls min L dir B. Bentar. Oke, di sini dir B itu mempunyai isi di mana isi dir B itu kepemilikannya ya teman-teman, ini kepemilikannya masih masih Dinda nih, Dinda. Jadi milik user Dinda dan milik grup Dinda artinya kalau misal kita menggunakan perintah cil menggunakan perintah cil cil dir cil A2.2 grup 1 dir B yang akan berubah kepemilikannya hanya direktori saja, namun isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya. Nah, gimana caranya supaya isi dari 10 direktori itu kepemilikannya juga berganti sama dengan direktorinya? Di sini kita bisa lihat dengan con min head. Di sini untuk mengganti kepemilikan dari isi direktorinya kita bisa menggunakan min R ya teman-teman. Min R artinya rekursif ya. Kita coba con dua grup 1 dir B min R kita coba ls min R. Nah, di sini dir B-nya menjadi milik user Dinda 2 dan grup 1. Kita coba lihat isi dari dir B-nya. Kita ls min L dir B. Nah, ini ya teman-teman isinya. Di sini isi dari dir B kepemilikannya sudah berubah menjadi milik Dinda 2 dan grup 1. Oke, kita lanjut materi yang terakhir. Nah, kita lanjut materi yang terakhir atau yang ke-9 yaitu chmod pada direktori. Nah, di sini teman-teman bisa fokus pada dir B untuk grup dia hanya bisa R hanya X ya teman-teman, ini hanya bisa R dan X. Kemudian untuk order juga sama R. Untuk order juga sama RX, R dan X. Di sini saya akan tambahkan permission W untuk grup ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah chmod kemudian G plus tambah W untuk grid dan nama filenya. Nama direktorinya
dir A kemudian enter. Kemudian kita coba ls min l. Nah, di sini untuk permission, nah, bagaimana sih? Nah, di sini untuk permission dari grup sudah ditambah, jadi dia untuk user full access group juga full access, dan untuk other itu hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kita coba cek untuk ls min l dir A. Nah, di sini di A itu ada isinya, di mana isinya itu dia permissionnya sama semua. Ini ada yang di. Nah, di sini di A itu isinya, di mana isinya dia itu permission semua. Untuk user dia bisa RW, dan untuk grup itu hanya R, order itu hanya R. Jadi kalau misal kita menggunakan perintah chmod g plus read, yang akan berubah permissionnya hanya direktorinya saja, namun isinya tidak akan berubah ya teman-teman. Nah, dimana kalau misal mau mengubah isinya, teman-teman bisa tambahkan min r, kita ketik chmod min r. Oke, maaf, salah pencet chmod min r g plus w dir A. Seperti yang tadi, namun bedanya setelah chmod teman-teman bisa tambahkan min, kemudian R besar, kemudian enter. Kita akan coba ls min l terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa fokus pada dir A. Di sini teman-teman bisa lihat untuk dir A grup itu sudah mendapatkan permission W. Kemudian kita coba cek dari dir A ls min l dir dari dir A. Nah, di sini semuanya untuk isi dari dir A itu untuk bagian grup itu sudah mendapatkan permission W semua ya teman-teman. Oke, mungkin itu mungkin itu saja untuk materi yang terakhir atau yang ke-9. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.